wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hanifatun Bu, sakit katanya. Oh sakit, Ya. semoga sembuh ya. Ya. Cuma Mbak Hanifah saja ini? Ya. Sama Adel. Oh tadi dua Mbak Hanifah kan? Ada. Sembelih katanya. Astagfirullahaladzim. Innalillahi semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas Mbak Naura, kita tolong untuk dipimpin doanya. Baik, kita berdua siapa? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Naura. Sebelum memulai pembelajarannya, kalian bisa tengok kanan kiri, bawah, depan, belakang, apakah masih ada sampah? Ada atau tidak? Tidak ada, oke. Apakah sudah siap semua ini untuk menerima pembelajaran ini? Iya. Tidak ada yang membawa pulpen atau itu ketinggalan atau apa itu? Sudah siap semua? Sudah. Imam Bu, Imam nggak bawa buku. Aduh, Mas Imam. Ini saya pinjami Mas Imam. Baik, hari ini kita akan pelajari materi tentang menulis teks biografi. Melanjutkan materi sebelumnya ya. Untuk hari ini kita melanjutkannya untuk bagian menulis teks biografi. Sebelum itu apakah ada yang mengenali ini siapa? Saya. Siapa ini? Siapa ini? Kaini Bu, tuh. Kaini. Itu nama Instagramnya ya Mas. Nadine ini siapa? Penyanyi asal Indonesia ya. Apakah banyak yang menyukai Nadine? Saya. Lagunya bagus-bagus ya itu. Bu, Itu ya Mas. itu Nadine Makarim Pak Bu. Beda lagi kalau ini. Nah, Nadine Amizah ini itu dulunya sebelum bisa seterkenal ini dulunya tuh ya merintis dari kecil ya, dari awal ya belum sebelum terkenal ini. Lagu apa ya dulu merintis? Bertaut, kalian tahu? Tahu baca. Itu ditulis awal-awal saat tahun berapa ya? Sebenarnya saat COVID ya itu. Nah itu tuh mulai meledak ya lagunya. Nah itu sangat keren sekali. Ini bisa kita jadikan inspirasi. Betul atau tidak? Betul. Baik. Apakah kalian memiliki idola lagi selain Nadine? Nadine Makarim. Nadine Makarim Bu. Prabowo. Sangat tertarik dari ditonton ya anak. Baik, kita lanjut saja. MBG Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami langkah membuat teks biografi dengan benar. Peserta didik mampu menulis teks biografi dengan bahasa yang baik dan kreatif. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan hasil tulisan di depan kelas. Jadi agenda kita hari ini dalam belajar yaitu yang pertama kalian mampu memahami langkah membuat teks biografi, kemudian kalian menulis teks biografi, dan yang terakhir kalian mempresentasikan hasil dari teks biografi yang kalian buat. Lalu manfaatnya apa sih yang kalian dapatkan? Nah, manfaat pembelajaran pada kali ini itu kalian itu dapat menambah pengetahuan tentang tokoh inspiratif dan perjalanan hidupnya. Seperti Nadine tadi kan. Kemudian kalian dapat melatih kemampuan menulis secara terstruktur dan kreatif dan juga meningkatkan keterampilan berbicara dan juga presentasi. Selanjutnya kita masuk ke video materinya. Disimak dengan baik ya anak-anak. Ya Bu. Langkah-langkah menulis teks biografi. Langkah pertama dalam menulis teks biografi adalah tentukan tokoh yang akan kalian tulis. Pada pembelajaran ini, silahkan kalian tentukan tokoh inspiratif di lingkungan sekitar kalian. Misalnya,
ayah, ibu, kakak, kakek, nenek, guru, sahabat, dan lain sebagainya. Setelah menentukan tokoh, langkah selanjutnya adalah tuliskan informasi-informasi tokoh yang akan kalian tulis. Informasi ini bisa berisi tempat lahir, tanggal lahir, riwayat pendidikan, kisah inspiratif, dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan informasi mengenai tokoh, susunlah informasi tersebut menjadi sebuah draft rancangan teks biografi. Diskusikan dengan teman sejawat dan guru ketika menulis draft rancangan teks biografi. Ini adalah tahap akhir menulis teks biografi. Draft yang sudah kalian susun bisa dikembangkan menjadi teks biografi. Tuliskan dengan jelas, detail, dan objektif. Jangan lupa sesuaikan dengan struktur dan kebahasaan teks biografi ya. Setelah mendengar penjelasan mengenai langkah-langkah menulis teks biografi, tulislah sebuah teks biografi. Baik, apakah sudah dipahami dari materi tadi anak-anak? Kok ibu mencari spidol kok tidak ada ya? Apakah ada yang membawa spidol? Saya Bu, Bawa? saya izin ke kamar kecil ya. Ya sudah, hati-hati Mas Bayu. Tidak ada yang membawa ini? Ya sudah, tidak apa-apa. Pak. Jadi, dalam menulis teks biografi itu terdapat langkah-langkahnya seperti yang sudah dijelaskan dalam video tadi ya nak. Yaitu yang pertama ada memilih kemudian mencari data atau informasi pentingnya, lalu setelah datanya didapat kalian memilah datanya, setelah datanya dipilah kalian susun kerangkanya. Nah, dalam menyusun kerangka ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua itu adalah peristiwa penting, dan yang ketiga ada reorientasi. Orientasi ini tuh berisi tentang kayak pembukaan gitu ya, seperti namanya, tempat tanggal lahirnya, kemudian peristiwa pentingnya itu seperti perjalanan hidupnya seperti apa yang bisa kita dapat ambil nilai-nilainya itu apa. Kemudian yang ketiga adalah reorientasi atau penutupnya, yaitu penutup dari teks itu yang sekiranya apa sih yang dapat diambil dari kisah perjalanan tokoh tersebut. Lalu paham kan ini? Ada yang ditanyakan atau tidak? Belum. Selanjutnya, nah ini adalah contoh kerangka teks biografinya. Yang pertama ada orientasinya. Kita belajar tentang teks biografi dari tokoh B.J. Habibie. Semuanya tahu kan B.J. Habibie? Tahu. Siapa itu? Presiden Republik Indonesia. Pintar sekali, tepuk tangan dulu. Baik, yang pertama orientasinya. Nah ini lihat ada nama lengkapnya, Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian tempat tanggal lahirnya, kemudian dikenal sebagai presiden ketiga. Jadi pada bagian orientasi ini itu diisi dengan gagasan umumnya ya. Kemudian yang kedua peristiwa pentingnya, seperti perjalanan hidupnya, yaitu B.J. Habibie menempuh pendidikan di Jerman, berhasil menjadi ahli teknologi pesawat terbang, kemudian menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, dan juga menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah yang terakhir yaitu reorientasi, yaitu B.J. Habibie dikenal sebagai tokoh cerdas, pekerja keras, dan cinta tanah air. Kurang lebih seperti kesimpulan dari teks biografi yang kalian buat itu. Paham? Dapat dimengerti? Apakah ada pertanyaan? Cukup paham? Lemas, letih, lesu, loyo, lapar, lumayan. Sepertinya kita speaking terlebih dahulu, mau? Oke. Jadi speakingnya, nama speakingnya itu sambung 2 huruf kata terakhir. Jadi misalnya ibu berkata meja, lalu Mbak Ina harus melanjutkan 2 huruf terakhir dari kata meja. Nah, bisa jam atau apa gitu. Nanti kalau misalnya sampai 5 detik kok ada yang tidak bisa menjawab,
nanti ada konsekuensinya sendiri. Oke? Paham? Mau dimulai dari belakang atau depan? Dari Mbak Irna atau dari Mas Yuga? Dari Mas Yuga. Dimulai dari Ibu ya. Paham kan Mas Yuga? Ya. Sama. Siapa tahu ngantuk ya satunya. Iya, jangan tuh. Itu mulai dari kata buku. Kurang. Atau L. Awan. Ayo Bena. Ini satu. Ngarit. Oke tidak apa-apa bahasa Jawa. Itu. Oke ya IP itu. Satu. Tumbal ayo Mbak. Satu. Dari Al. Al-Ghazali. Pilih ayo. Lilin. Indah. A. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Bintang. Satu. Dua. Ngantuk. Maaf ya. Ukuran. Satu. Dua. Mas juga. Tak. Satu. Dua. Tamiya. Mobil. Oh iya. Iya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Iya. Agak bisa nanti Mbak Tata ya. Ada sebab. Apa ya kira-kira? Kita lanjut waktunya habis. Nanti ya nanti. Nah, kita menonton contoh teksnya. Perasaan yang baik, Jordanya besar-besar, meski mesranya kecil. Dari sini. Nah, ini adalah contoh teks biografi sederhananya ya. Jadi teks biografi itu tidak harus menggunakan tokoh seperti tokoh pahlawan yang sangat berjasa bagi negara, itu bagus. Tapi kita juga bisa membuatnya dengan orang-orang yang kita jumpai, kita kenal, kita rangkul dengan hangat di keluarga, misalnya ibu kita, ayah kita, atau nenek kita, kakek kita, seperti itu ya. Jadi tidak harus ya seperti tokoh-tokoh besar seperti itu ya. Ya, Pak Prabowo juga bisa. Baik, selanjutnya. Waktunya berkreasi. Jadi tugas kalian hari ini yaitu yang pertama, menentukan tokohnya, nama tokohnya. Terserah kalian mau menentukan tokohnya siapa, mau ayah kalian atau mau idola kalian. Intinya tentang orang yang membuat kalian itu terinspirasi atau termotivasi seperti itu. Bisa dipahami, bisa dibaca tidak ini? Bisa. Ibu kasih ini ya, lembar jawabnya nanti. Ibu kasih waktu berapa menit? Mau berapa menit? 10 menit bisa? Masih kecil. Nanti kalau misalnya ada sesuatu atau ada pertanyaan, tinggal bertanya saja ya. Ibu tunggu ya. Nanti kalau misalnya perlu bantuan tinggal bilang waktunya sudah habis anak-anak.
waktunya untuk presentasi. Nah, Mbak Maulida, tadi kan kalah ya dalam ini. Jadi, Mbak Maulida menentukan siapa yang mau presentasi deh. Senang Mbak Maulida. Oh baik, Pak Muti. Ya apa-apa. Coba. Saya mungkin akan membacakan biografi ayah saya. Sebagai kepala keluarga, ayah selalu berusaha melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerjaan berat tidak pernah membuatnya mengeluh. Baginya, kebahagiaan keluarga adalah hal yang paling utama. Walaupun dikenal cukup galak dan tegas, di balik sifatnya tersebut tersimpan rasa sayang dan kepedulian yang besar kepada keluarganya. Baik. Terima kasih Mbak Muni. Selamat baik. Nah, tadi Mbak Muni sudah presentasi. Nah, di sini kan ada perintah untuk hiaslah hasil tulisan dengan icon, gambar atau ilustrasi sesuai kreativitas kalian yang berkaitan dengan tokoh yang dipilih. Nah, menurut kalian apakah ini sudah sesuai? Dengan pekerjaan ayah Mbak Mudin tadi, yaitu ya petani, terus membuat perabotan gitu, apa sudah sesuai ini? Baik. Apa punya kalian juga sama diberi icon-icon? Ya ini. Bagus, pintar sekali. Nah, sebelum ini, apakah ada yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nanti mendapatkan door prize. Oh iya dong. Ayo, satu dua. Oke Mbak Ulan silahkan. Jadi hari ini kita mempelajari tentang langkah-langkah menulis teks biografi, yaitu yang pertama memilih tokoh terlebih dahulu, kemudian mencari data atau informasi penting, kemudian memilah data, kemudian data tersebut itu disusun menjadi kerangka yang terdiri dari orientasi, reorientasi atau peristiwa penting, kemudian kerangka tersebut disusun menjadi teks biografi yang utuh. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ulan. Betul sekali apa yang dikatakan Mbak Ulan. Jadi hari ini kita mempelajari untuk menulis teks biografi. Nah, melalui pembelajaran ini kalian harus memahami langkah-langkahnya, kemudian dimulai dari memilih tokohnya, mencari informasi, menyusun kerangka, dan dari kisah tersebut kalian juga dapat mengambil nilai-nilai positif seperti bekerja keras, disiplin, dan lain sebagainya. Nah, sekarang waktunya refleksi. Ibu akan membagikan kertas refleksi, nanti silahkan tolong diisi perasaan kalian selama pembelajaran ini, apakah senang, sedih, atau mungkin masih ada kebingungan atau belum memahami materi mana, nanti tinggal ditulis saja ya. Lalu ditulis nama dan juga nomor absennya. Ibu kasih waktu 5 menit. Jadi sekarang. Sudah? Mbak sudah anak-anak? Bisa dikumpulkan ke depan ya? Ya. Ayo waktunya. Dikumpulkan ke depan. Selanjutnya ada tugas rumah. Ya, betul sekali. Jadi nanti di rumah kalian silahkan nanti hasil dari teks biografi yang sudah
kalian buat itu ditukar dengan teman sebangku, lalu nilai hasil teks biografi teman kalian dengan aspek ini. Apakah bisa terlihat anak-anak? Lihat ya Bu. Nah, baik. Nanti untuk keterangan penilaiannya itu 4 itu sangat baik, kemudian 3 itu baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Selanjutnya ada tugas lagi, yaitu kalian mengubah teks biografi yang sudah dibuat teman kalian dan kalian nilai menjadi dalam bentuk infografis. Bisa dipahami? Bisa. Nanti mau ditulis atau menggunakan media Canva? Menggunakan Canva aja. Oke, nanti ibu buatkan link Google Drive-nya, nanti dimasukkan ke situ ya. Untuk deadline-nya berarti terakhir pengumpulan tugasnya yaitu hari Minggu ya. Apakah bisa? Bisa. Jangan lupa ya. Selanjutnya, nah sudah selesai ternyata pada hari ini. Apakah menyenangkan? Atau kurang menyenangkan? Menyenangkan. Baik, kan? Mungkin karena waktunya sangat mepet sekali ya, jadi activity-nya bentar saja. Baik, karena materinya sudah selesai, kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa. Mohon ketua kelas Mbak Naura untuk ikut berdoa. Baik, untuk mengakhiri kelas pada sehari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa di luar. Doa selesai. Terima kasih Mbak Naura. Terima kasih anak-anak karena sudah sangat semangat berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. Kita bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.